bukan buntutin Mbak. Ini Mbak, sebenarnya saya cuma mau ngobrol aja sebentar sama Mbak masalah Bu Janima. Masalah apa ya? Gini Mbak, sebenarnya saya di sini dimintain tolong mengenai masalahnya Bu Janima. Jadi saya diminta tolong sama Maya untuk mencari tahu karena selama ini tuh warga-warga nuduhnya kalau Bu Janima ini rentenir Mbak. Ya Allah, kamu itu sok tahu banget sih, pengen tahu urusan orang aja. Bukan ingin tahu urusan orang, enggak. Hanya di sini mau bantu Maya karena Maya juga nggak terima kalau ibunya dituduh sebagai rentenir gitu loh maksudnya. Saya juga peduli Mbak sama kakak saya, emang saya nggak peduli? Bagaimana juga dia kan kakak saya. Ya, makanya saya ngobrol sama Mbak, gimana baiknya kalau kita sama bantu Maya Mbak, biar ibu Janima itu nggak dituduh sembarangan sama orang lain. Sebenarnya kakak saya tuh dulu tuh punya susah banget. Susah. Keluarga kita tuh aniaya. Maya, maksudnya gimana? Dulu waktu orang tua kita pinjem uang di rentenir, kami sampai diusir-usir dari rumah. Diusir dari rumah? Sama rentenir itu. Ya Allah. Bahkan Mbak, kakak saya, Janima, pernah mau dijual ke tuan tanah. Tapi alhamdulillah Mbak, bagaimanapun juga kakak saya itu udah banyak ngebantu. Mengangkat derajat orang tua. Bahkan saya hidup sekarang seneng. Itu karena dia. Sekarang keluarga kita udah seneng, udah banyak duit Mbak. Dia yang membantu kita semua. Ya Mbak, mohon maaf Bunda. Tapi kan ya sekarang usahanya kan bukan berarti harus meminjamkan uang lalu dibungain Mbak. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan kita, bukan urusan Mbak. Allah Maha Adil. Bukan maksud saya ngasih tahu Mbak atau nyeramain enggak maksud saya mengingatkan, bukannya itu kurang baik ya Mbak. Udah Mbak, saya permisi. Bang, kiri Bang. Mbak, Bang, kiri Bang, ada yang kiri Bang. Mbak Titin, Mbak. Loh, kok kalian nelfon? Mana? Halo ya? Iya. Gimana? Udah, gue masih diangkut, tadi turun gitu aja. Belum dapat informasi banyak, tapi ada kan gue ceritain sama lu di mana sih? Hah? Ngapain? Yang bener? Aduh. Kan gue udah nih. Ya lo kirim Sherlock aja. Masih dekat. Yaudah gue pakai angkot aja deh kalau gitu. Iya. Assalamualaikum. Gimana? Itu Ibu Janima tadi gue udah kesini sama orang, tapi kenapa ya? Kayaknya dia aneh deh. Masa dia celingak, kenapa ya? Itu makamnya siapa? Kok dia nyebar kayak begitu? Itu dari tadi di sini. Lah, lihat tuh. Itu dia sini. Jangan-jangan bener dia pakai pesugihan, bisa aja kan? Tapi kemungkinan besar. Tapi kemungkinan besar kan gitu. La ilah. Apa dari saya kan? Iya. Enggak Bu, Ibu tenang dulu deh Bu. Ibu tenang dulu, jangan pancing emosi Bu. Kita kesini bukan buat ngikutin Ibu ataupun ngeliat Ibu. Kita bisa ngobrol sebentar nggak Bu? Terus kamu ngapain ikutin saya? Saya tuntut kamu ya. Matiin itu kamera. Iya Bu. Saya bilang matikan. Iya, kamera mati. Saya nggak mau begitu. Iya, kamera mati. Bu. Iya Bu. Gini Bu, tadi kan saya sempat dengar Ibu bilang kalau misalkan Ibu malah ketawa-ketawa, kalau boleh tahu itu makam siapa Bu? Loh, itu bukan urusan kamu. Itu makam bapak saya. Iya, tapi tadi Ibu kayak bilang menikmati uang Itu uang urusan begitu. saya kasih uang ke orang-orang itu urusan saya, bukan urusan kamu. Saya wajar menikmati. Ya kita ngerti, cuman kan kasihan Bu orang-orang itu Bu. Tidak peduli buat saya. Bu, baik-baik Bu. Ingat ya, jangan pernah ngikutin saya lagi dan jangan pernah deketin anak saya lagi. Dengar kamu? Bu ini kan kasihan Bu. Bu, astagfirullahaladzim. Hi. Lah, pergi kan. Bu. Udah nggak ketangkep.
Apaan sih kalian jarang gitu? Enggak, tadi kan gue di sana ngeliatin kan. Dia ketahuan kita, terus kita dilempar tanah kayak gitu. Tuh, tadi Pakai gua sama Jerry jatuh lagi ditabrak. tadi. Marah-marah gitu sih, barusan gue sama Jerry mau ditabrak. Gini. Ini jangan ngobrol di sini, situ aja. Ada apa sih sebenarnya? Enak tengah jalan. Biar apa tengah jalan. Apaan sih? Tadi kan gue ngeliatin kan sama Kiki kan. Ini ada yang aneh. Kalau orang yang namanya ziarah, itu kan pasti bunganya ditaburin kan. Iyalah. Kalau sama dia itu disebar-sebar. Nah, dan anehnya lagi lu tau nggak, air mawar itu kan biasanya kan dikasih. Iya, buat ke makam Ini kan? diusap ke muka. Lo janda. Dan dia tuh nggak ada. Kalau kalian salah lihat ini pasti Bentar salah. dulu. Dan dia tuh nggak ada kayak empati sedih-sedihnya. Dia malah ngakak-ngakak di kuburan. Hah? Ini pasti ada yang nggak beres nih sama dia. Entah dia pakai hal-hal yang mistis atau enggak. Nih gue yakin banget ada yang nggak beres nih. Bisa jadi tuh. Mungkin cerita, katanya dulu mereka tuh sering diusir juga sama rentenir karena orang tua mereka tuh sempat minjem uang juga ke rentenir. Nah, bisa dibilang Bu Janima tuh dulu hidupnya susah banget yo. Serius? Iya, nah Bu Janima ini yang bisa ngangkat harta martabat keluarganya. Ya Bu Titin akhirnya nggak suka dan pergi gitu aja. Ya wajar. Tadi Bu Titin juga sempat bilang kalau dia tuh kayak mau balas dendam ke orang-orang, mau nunjukin ke orang-orang kalau misalnya keluarga mereka sekarang udah bisa, udah berada. Ya udah aneh kan dari tadi kan. Aneh. Ya udah gini. Mendingan, kita sambil jalan mobil nggak ya? Yaudah yuk, gue ikut ke mobil ya. Mendingan kita langsung kasih tahu Maya aja. Oh udah ada rekamannya tadi kan? Udah ada. Gambar udah ada. Gue juga ada rekamannya. Kita tunjukin aja sama Maya. Ini buat bukti A ya. Iya. Halo Mama ya. Halo Mas. Halo Mama ya. Maaf ya, ini kita datangnya sore-sore. Jadi seharian ini kita udah coba investigasi sendiri. Kita udah datang ke Mbak Titin. Mbak Titin, Iya. maksudnya adik ibu saya? Iya. Iya benar. Kita juga Tante ngikutin. Titin. Iya Tante Titin Mbak. Ya. Kita juga ngikutin Ibu Mbak juga tadi. Dia sempat. Kok kalian tahu sih bisa ketemu sama Tante Titin? Ya dan tadi kita juga sempat ngikutin sampai ke makam juga. Gini aja deh, kita udah punya bukti, gambar, audio juga. Mbak mending lihat Mbak sendiri. mendingan deh. aja. Sambil duduk aja kali ya Mbak. Mbak duduk aja. Jadi ini saya sebenarnya ikutin Mbak Titin, ikutin Tante Titin waktu diangkot. Mana ini Mbak? Nah ini nih. Ini kan Tante Titin? Iya benar, itu tante aku, Iya, adik Mbak. mama aku. Mbak, lihat deh. Jadi saya sempat ngobrol gitu sama Tante Titin kan. Iya. Dia awalnya emang nggak mau ngobrol sama saya, malah saya dimarah-marahin diangkot. Tapi akhirnya ternyata Tante Titin cerita tentang permasalahan dulu keluarga Tante Titin dan juga ibunya Mbak. Dan di sini juga dia cerita alasan kenapa sekarang ibunya Mbak punya, maksudnya pinjam uang ke orang-orang.